Halo, selamat malam. Ini khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu komentar yang cukup pedas dan juga disertai dengan amarah dari seorang ustadz yang berasal dari Sumatera Barat, di mana dia merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Walonte selama ini ya, karena diberi panggung untuk menjele-jelekan dan menjadi pemecah belah umat beragama. Nah teman-teman, kita akan melihat bagaimana komentar seorang ustadz ini di videonya yang berikut ini. Halo, selamat malam. Ini khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Heran saya, ada orang panggil dia Ustaz Yahya. Macam itu Ustaz kah? Iblis boleh panggil iblis, kena dia nafsu macam nafsu iblis bercakap. Sepatutnya awak yang jadi bajingan, munafik. Awak orang munafik, pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi mualaf untuk mengajak umat Islam mengumpet setiap hari, memfitnah orang setiap hari. Heran saya, tak ada orang ustaz mengumpet setiap hari kerja dia. Lagi di masjid, patutnya awak di bawah jambatan itulah tempat awak sesuai. Saya Jamaluddin, Sumatera Barat, Payakumbuh. Yahya Walonte, sepatutnya awak jadi bajingan, dipanggil bajingan. Apa gerangan awak panggil Tuan Guru Bajang bajingan? Bajingan iblis. Saya bersedia berjumpa dengan awak, dengan kamu bajingan Yahya Walonte. Mulutmu seperti mulut iblis, pura-pura masuk Islam, munafik. Gara-gara kamu tak sehaluan politik, setiap dakwah kau umpat orang, kau katakan orang bajingan. Kau tak sadar kah? Siapa yang panggil kamu ustaz? Sepatutnya kamu dipanggil bajingan sewajarnya, bukan dipanggil ustaz. Heran betul saya, ada orang yang panggil ustaz. Kamu mengacu memfitnah umat Islam lah, pura-pura masuk Islam, munafik. Yahya Walonte. Supaya kamu tahu, bila kapan-kapan kamu hina Tuan Guru Bajang, saya akan berdepan dengan kamu. Walonte, Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut tikus, mulut anjing. Yahya Walonte. Mengapa kamu setiap hari dakwah, di mana kamu memfitnah, mengumpet orang di masjid,
Sepatutnya kamu berada di tepi jambatan lah, Yahya Walonti. Kenapa nafsu seperti nafsu setan iblis? Sepatutnya kamu dipanggil iblis bukan ustaz, karena nafsumu seperti iblis. Heran saya, orang panggil ustaz kamu. Kamu betul-betul mempecah belahkan bangsa Indonesia. Yahya Walonti. Setiap dakwah kau fitnah orang, kau panggil dirimu ustaz. Ustaz apa? Ustaz maling. Siapa yang kau panggil ustaz kau? Tak wajar kau dipanggil ustaz. Kau dipanggil iblis boleh. Bajingan kau Walonti, Yahya Walonti. Berpindahnya posisi politik Mati. 2014 Mati. Katakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang itu. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Iya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Walonti ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Walonti. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana komentar dari seorang ustadz yang berasal dari Sumatera Barat ini. Karena dia memang sudah jengkel, sudah gondok, sudah muak melihat kelakuan Ustadz Yahya Walonti selama ini, yang dimana dia menjadi seorang provokator di tengah-tengah umat beragama dengan cara menjelek-jelekan agama Kristen. Dan dia mengatakan juga bahwa
kitab suci Kristen itu adalah palsu, dan juga dia pernah menjadi rektor, dia mempendetakan para pendeta, dan setelah dibuktikan teman-teman ya, termasuk pendeta Isra Soru sampai ke Papua sana, dia membuktikan apakah benar Ustadz Yaya Walun ini pernah menjadi seorang rektor atau pernah mempendetakan para pendeta. Tetapi ternyata setelah pendeta Isra Soru sampai ke sana dan membuktikan, ternyata kebohongan Ustadz Yaya Walun ini cukup luar biasa, di mana di berbagai media sosial itu sudah tersebar tentang kebohongannya itu, yang dimana dia mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, mengaku-ngaku sebagai mantan rektor. Nah teman-teman, tentu saja motivasi mereka supaya mereka dikasih panggung ya di agama Islam, sehingga mereka mengaku sebagai pendeta, sebagai misionaris, sebagai rektor. Tujuannya apa ya? Untuk mencari makan, untuk mencari cuan teman-teman ya. Jadi sama seperti Ustadz Kainama dan juga Ustadz Donditan dan juga Ustadz mualaf lainnya ya, yang dimana mereka mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Salah seorang juga yang sudah meninggal yaitu Ustadz Agustan, dan juga kemarin Stephen Indawibowo, dan hidup mereka selama sudah pindah agama yaitu menjelek-jelekan agama Kristen. Nah jadi kan kita bisa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mereka itu mengaku-ngaku sebagai para pendeta supaya mereka laku di agama saudara kita Islam, sehingga mereka dikasih panggung dengan modal menjelek-jelekan agama lain, khususnya Kristen teman-teman. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang muslim. Marilah buka pemikiran kita, mari lihat siapa mereka, selidiki siapa mereka, latar belakang mereka, apakah pengakuan mereka yang selama ini benar atau tidak, harus dibuktikan, jangan terburu-buru untuk diterima ya teman-teman ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.